kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Iya Bu. Ya Bu. Agustin hadir. Ilmiah Tunasana hadir. Jevita hadir Bu. Yunia Hadir Bu. Andini Hadir Bu. baik, berangkat semua ya. Sekarang Ibu bertanya, apakah kalian masih ingat kemarin kita itu belajar mengenai apa? Eksposisi. Ya betul. Mbak, tolong ambilkan meja ya di kantor ya Bu. Baik, jadi hari ini kita itu akan membahas mengenai diskusi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu diskusi? Saya Bu. Ya silakan Mbak. Komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang. Ya baik, tepuk tangan. Ya, jadi diskusi itu merupakan interaksi komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara berkelompok. Nah, jadi kegiatan berdiskusi itu dilakukan dengan cara lisan. Diskusi itu biasanya dilakukan antara dua orang lebih atau dalam suatu forum tertentu. Nah, jadi tujuan diskusi itu juga untuk menemukan suatu solusi dari sebuah permasalahan yang dimana topik yang dibahas itu akan didiskusikan bersama-sama. Yang berikutnya ada unsur pembangun diskusi. Ya, jadi di sini ada 3 unsur pembangun diskusi. Yang pertama itu ada unsur manusia. Unsur manusia itu terdiri dari penyaji, notulen, atau juga moderator. Nah, yang kedua ada unsur materi. Unsur materi itu terdapat topik atau tema yang akan didiskusikan dalam kegiatan berdiskusi tersebut. Nah, yang ketiga ada unsur fasilitas diskusi. Unsur fasilitas diskusi ini ada meja, kursi, buku, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Tidak ya? Tidak Bu. Tidak. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis diskusi. Sebelumnya ada yang tahu jenis-jenis diskusi itu apa aja? Saya Bu. Ya Mbak, silakan. Seminar. Ya betul, beri tepuk tangan. Ada yang tahu lagi? Konferensi Bu. Ya betul, beri tepuk tangan. Baik, di sini itu ada jenis-jenis dari diskusi. Nah, yang pertama itu ada diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok ini adalah diskusi yang paling kecil, yang paling sering kalian lakukan, seperti hanya saat pembelajaran di kelas. Yang kedua ada seminar. Nah, yang ketiga juga ada kongres. Yang keempat ada konferensi. Konferensi itu biasanya dilakukan oleh para ahli dalam suatu forum
yang besar. Kemudian yang kelima ada sarasehan. Nah, biasanya kalau kalian ikut kegiatan pramuka, nah di sana ada yang namanya kegiatan sarasehan. Nah, itu termasuk dalam diskusi. Baik, sampai sini ada yang bertanya? Saya dulu. Ya, silakan Mbak. Apa saja hal yang perlu dilakukan agar diskusi berjalan dengan baik? Ya, baik. Jadi dalam berdiskusi itu kita itu harus mematuhi aturan diskusi. Jadi setiap tata tertib dalam diskusi itu kita harus patuh. Ya. Kemudian kita itu harus memahami dan menguasai materi diskusi. Jadi materi diskusi itu kita harus paham apa yang akan kita diskusikan bersama-sama. Dan kemudian itu kita harus menghargai pendapat orang lain. Ketika kita berdiskusi, kita kan menyatukan beberapa orang yang dimana nanti itu pemikiran orang kan berbeda-beda. Jadi dalam diskusi itu kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan kemudian yang terakhir itu adalah menghindari sikap emosional. Jadi dalam berdiskusi itu kita harus berpikir dengan logis. Kemudian jangan kita terpancing dalam emosi kita, seperti itu. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian ya. Kalian dibagi menjadi 5 kelompok, di mana nanti kalian perwakilan kelompok memutar media yang sudah Ibu bawa di sini. Kemudian jika mendapatkan huruf angka yang sama dengan yang ada di bawah ini, nanti kalian ambil di dalamnya itu sudah ada tema atau topik yang nanti kalian akan bahas dalam diskusi kelompok kalian. Baik, silakan dibuat kelompoknya terlebih dahulu. Baik, sudah? Sudah. Silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan. Silakan Mbak dibuka. Coba nomor berapa Mbak? Nomor 5. Ya, silakan diambil. Teks eksposisi definisi. Ya, baik, silakan dikerjakan. Baik, karena sudah semua, sekarang Ibu beri 15 menit untuk mengerjakan tema atau topik yang sudah kalian dapat ya. Ya, Bu. Ya, Bu, silakan dikerjakan. Jika masih bingung, kalian bisa bertanya ya. Ya, Bu. Bu mau tanya, Bu, ini apa Bu maksudnya? Iya, Mbak. Oh ya, ini nanti tesisnya itu dijelaskan ya. Nggak usah dijelaskan. Ya, terima kasih. Bu mau tanya, Bu. Oh iya. Ini yang setelah ini nanti ya, Bu. Iya, ya, seperti itu Mbak ya. Betul. Terima kasih, Bu. Iya. Jangan main HP di kelas ya, Mbak. Baik, Ibu rasa waktunya sudah habis ya. Sekarang untuk perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan yang berjudul bencana alam. Tesis. Derasnya hujan disertai angin kencang membuat banyak pohon tumbang. Pohon tumbang itu kerap kali menghalangi jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Argumentasi. Pada Rabu 12 Maret, hujan deras dan angin kencang telah menumbuhkan sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Pohon tersebut tepatnya telah menutup jalur bus
kesempatan. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Baik. Oh ya Mbak, tadi yang sudah maju ke depan, Ibu akan memberikan hadiah. Nah, jadi yang tadi sudah menjawab, silakan ambil hadiahnya ke depan. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Baik, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya baik, mungkin sudah cukup ya untuk hari ini karena waktunya juga sudah habis. Sekarang Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian untuk di rumah ya, dikerjakan di rumah. Kalian mempelajari mengenai teks puisi untuk materi minggu depan yang akan kita bahas. Ya, Bu. Oh iya Mbak Judita, nanti ini HP-nya bisa diambil di ruang BK ya. Lain kali jangan mainan HP di kelas ya saat pembelajaran ini. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.